Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai janji aku kemarin, kali ini aku buat podcast asesmen terkait kuliah atau belajar daring yang baru kita lalui beberapa hari yang lalu. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962-MPK.A-HK-2020, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring. Dari beberapa pesan yang masuk lewat DM dan chat WA aku, banyak teman-teman yang mengeluhkan mekanisme yang hari ini dilaksanakan, baik dari pihak kampus maupun tenaga pengajar lainnya. Nah, teman-teman, di satu sisi aku mau katakan bahwa pengambilan kebijakan kuliah atau belajar jarak jauh dengan sistem daring ini adalah kebijakan yang sangat baik demi memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Sebelum sampai ke pembahasan inti, aku mau nyampein sama teman-teman yang ngeluh akan pelajaran yang lebih keras dan memusingkan. Nah teman-teman, bagi aku ini bukan masalah ya. Mungkin saja ini hikmah yang diberikan Allah supaya kita lebih serius belajar dan menghargai waktu serta uang yang dikeluarin oleh orang tua kita. Masalah nggak tidur karena ngerjain tugas, ini kan masalah klasik gitu. Kita kan juga sebelum kondisi seperti ini sering begadang, bahkan dengan hal-hal yang gak bermanfaat, main game lah, nongkrong di warung kopi yang gak jelas arah pembahasannya kemana. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, bertanda agar kita lebih menghargai waktu. Masalah tertular COVID-19, menurut aku, kalau kita mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah dan kebijakannya untuk stay at home dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan dengan makanan yang bergizi yang cukup, insya Allah melindungi kita. Namun, aku juga harus sampein pesan dari teman-teman terkait adanya ketidakadilan dalam mekanisme pengimplementasian sistem belajar daring, terkhusus bagi teman-teman mahasiswa. Nah, sebelum aku nyampein pesan tersebut, aku mau nyampein landasan hukumnya dulu nih, biar ntar gak keciduk salah nyampein pandangan. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ diatur dan dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dari pesan teman-teman yang masuk, pertama ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan dengan pemaparan materi kuliah yang sulit dipahami karena ada beberapa oknum tenaga pendidik yang hanya say hello di grup WhatsApp ataupun di media lainnya, ngirim materi tanpa memaparkan materi tersebut dan langsung memberikan tugas. Bagi aku, bagian memberikan tugasnya nggak salah sih, cuman yang salah itu sehelunya itu loh, tanpa memberikan penjelasan tentang materi, tapi tohnya langsung mengirimkan tugas. Kedua, masih adanya kebijakan birokrasi kampus yang belum memberikan keringanan subsidi bagi mahasiswa yang benar-benar memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kuota internetnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam bagian keempat mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan di dalam pasal 4 ayat 6-nya juga dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan dengan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sejatinya, berdasarkan regulasi hukum tersebut, agaknya pemerintah dalam hal ini melalui L2 Dikti
maupun Kopertais untuk perguruan tinggi Islam yang ada di setiap wilayah melakukan peninjauan ulang terhadap mekanisme yang diterapkan dalam setiap kampus. Karena aku pribadi lebih memperhatikan kedua poin tersebut berdasarkan pengalamanku dan juga pendapat teman-teman yang lain. Sudah saatnya tagline Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini diimplementasikan di dalam situasi yang seperti ini, lebih kepada keadilan antara universitas, tenaga pendidik maupun mahasiswanya. Tidak salah ketika pengawasan untuk pihak kampus, tenaga pendidik, dan mahasiswa lebih diseimbangkan untuk mengurangi pro dan kontra di dalam dunia pendidikan selama kondisi ini. Tidak ada salahnya ketika pemerintah atau pihak kampus mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sedikit subsidi bagi mahasiswa yang memang secara ekonomi memiliki keterbatasan untuk mengakses internet. Tetap semangat, stay at home, hidup mahasiswa. Salam inspirasi dari sang pembelajar.